warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Jadi sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalian sudah tahu apa yang kita pelajari hari ini? Belum, Pak. Oke, baik. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu jadi yang kita pelajari hari ini yaitu peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, jadi baik langsung saja Bapak peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, jadi dalam Islam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dalam Islam. Jadi peristiwa dalam Islam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, dari kota Mekah ke Madinah menjadi peristiwa penting titik awal perkembangan dakwah ajaran. Saat itu Nabi Muhammad SAW mengalami kesulitan dengan adanya perlawanan dan penolakan dari kaum Quraisy. Nah, peristiwa itu juga hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah menggambarkan perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama Islam, yang mana pada saat itu penduduk Mekah banyak melakukan kemusyrikan, menolak ajaran Nabi Muhammad, bahkan kaum musyrikin merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi kita masuk ke poin berikutnya. Ada yang tahu mana turunnya wahyu perintah Allah untuk hijrah itu pada tahun berapa? Tidak tahu, Pak. Jadi turunnya wahyu perintah Allah ini pada tahun 1922 masih Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril yang berisi pemberitahuan tentang persekongkolan kaum musyrik dan isi dari Allah pada Nabi Muhammad agar beliau hijrah ke Yastrib atau Madinah. Jadi di siang hari dari matahari, Nabi kemudian berangkat ke kediaman Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Setelah berdiskusi dengan Abu Bakar, maka Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah dari penduduk datang malam untuk memulai hijrah. Nah, peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah menggambarkan perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama Islam yang pada saat itu penduduk Mekah banyak melakukan kemusyrikan, menolak ajaran Nabi Muhammad, bahkan kaum musyrikin merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, kedua
rumah Rasulullah. Dan pada saat itu kaum musyrikin menggunakan waktu siang hari untuk memantapkan rencana mereka, yang dimana rencana mereka itu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Untuk melancarkan aksi tersebut dibelilah 11 orang dari kalangan mereka. Ada yang tahu 11 orang yang dipilih untuk membunuh Rasulullah? Tidak, Pak. Ada 11 ya. Ya, Pak. Orang dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan yang membunuh Rasulullah, dan ada 6 orang. Ada 11 tapi yang hanya Bapak di sini 6 orang saja. Jadi ketika malam tiba, mereka berkumpul di depan pintu rumah Rasulullah SAW dan mengintai kapan beliau bangun, sehingga dapat menyergapnya. Nah, kebiasaan yang Nabi SAW lakukan adalah duduk pada awal malam dan keluar menuju masjid Haram setelah pertengahan atau 2/3 untuk sholat di sana. Nah, saat itu juga Kafir Quraisy benar-benar yakin rencana intinya akan memudahkan hasil. Hal ini membuat Abu Jahal berdiri tegak penuh kesombongan dan keangkuhan. Waktu eksekusi yang mereka rencanakan adalah setelah lewat tengah malam. Setelah lewat tengah malam, saat rumah untuk sholat di Masjid Haram, mereka melewati malam dengan kewaspadaan, yang dimana jaga sambil menunggu tengah malam tiba. Namun Allah Maha Kuasa di atas segalanya, Allah Maha Melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi selainnya. Allah menepati janji yang telah difirmankannya kepada Rasulullah setelah itu dalam surah Al-Anfal ayat 30. Nanti anak-anak cari. Semua di yaitu Rasulullah SAW meninggalkan dunia. Sekalipun peristiwa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy mengirim rumah Rasulullah SAW yang sangat besar, mereka tetap mengalami kegagalan yang mengancam. Nah, pada malam itu Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, yang dimana beliau mengatakan, tidurlah di tempat tidurku. Nah, berselimutlah dengan kurta hijau yang berasal dari Hadramaut. Jadi gunakanlah untuk tidur, karena tidak akan ada sesuatu yang kamu benci dari yang tidak mampu menjangkaumu. Nah, sementara Rasulullah berobat dan menembus barisan penjagaan orang Quraisy, yang dimana beliau memungut setumpuk tanah dari Al-Fatah, lalu menamburkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu Allah telah mencabut pandangan mereka dari yang dimana mereka melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau dari rumah. Sedangkan beliau membaca firman-Nya dalam surah Yasin 9. Kita masuk ke poin berikutnya. Perjalanan Rasulullah SAW menuju Basra. Rasulullah SAW meninggalkan rumah beliau pada malam tanggal 27 Safar tahun 14 Nabiya. Nah, bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622, masih di tengah kehidupan orang-orang kaum Quraisy. Nah,
Rasulullah keluar menuju rumah Abu Bakar juga bersama-sama keluar dari Mekah secepatnya sebelum fajar terbit. Rasulullah telah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy akan berusaha keras untuk mencarinya, dan jalan yang pertama kali akan disisir oleh mereka adalah jalan utama kota Madinah menuju ke arah utara. Oleh karena itu, beliau memilih jalan yang berlawanan arah, yaitu jalan yang terletak di selatan Mekah yang menuju ke arah Yaman. Beliau menempuh jalan ini sepanjang 5 mil hingga akhirnya sampai ke sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sur atau Jabal Sur. Bukit yang tinggi dan sepanjang terjal. Untuk mencapai dua jalan sulit didaki dan banyak bebatuan. Kondisi membuat kaki Rasulullah lecet pada saat itu. Poin yang berikutnya, saat berdua di dalam gua Sur. Ketika tiba di mulut gua Sur, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan kamu masuk dulu sebelum aku masuk." Kata Abu Bakar, "Jika ada sesuatu di dalamnya, biarlah aku yang mengalaminya saja." Kemudian Abu Bakar masuk melihat kondisi gua tersebut, lalu membersihkannya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lalu menyobek kainnya dan menyumbat lubang tersebut. Setelah dinilai aman, Abu Bakar kemudian berkata kepada Rasulullah, dia berkata, "Masuklah ya Rasulullah." Rasulullah pun masuk dan merekahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang dia tutupi dengan kain. Namun dia tidak bergerak sedikit pun dan menahan rasa sakit yang luar biasa karena khawatir membangunkan Rasulullah pada saat itu. Kondisi ini membuat air matanya menetes di wajah Rasulullah. Beliau berkata, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah disengat." Lalu Rasulullah mengeluarkan kecil ke bekas sengatan tersebut sehingga rasa sakit yang dialami Abu Bakar hilang sama sekali. Poin berikutnya, itu tinggal di dalam Gua Sur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tinggal di dalam Gua Sur selama 3 malam, dari malam Jumat, Sabtu hingga malam Ahad. Selama tinggal di Gua Sur, Abdullah putra Abu Bakar membantu perjalanan hijrah keduanya dengan memberikan informasi tentang orang-orang Quraisy. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, memberikan minuman dari perahan susu kambing yang gemelakan. Ketika Abdullah bin Abu Bakar pulang ke Mekah, Amir bin Fuhairah mengirim kambingnya untuk mengikuti jejaknya guna menghapusnya, sehingga yang tampak adalah bekas jejak dia dan kambing yang memiliki perahan. Sementara itu, Abdullah semakin menjadi pilihannya. Manakala mengetahui Rasulullah lolos dari rencana keji yang telah mereka siapkan, pada saat itu yang mereka lakukan adalah memukuli Ali dan menyeretnya ke Ka'bah dan membunuhnya saat itu sebagai upaya untuk mendapatkan informasi tentang Rasulullah SAW. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Berikutnya itu pengejaran kaum Quraisy terhadap Rasulullah. Orang-orang Quraisy memutuskan untuk melakukan upaya khusus untuk menangkap Rasulullah. Dan Abu Bakar lalu menyebutkan dari semua penjuru di bawah pengawasan yang sangat ketat. Selain itu, mereka juga memberikan hadiah sebesar 100 ekor unta bagi siapa yang dapat membawa Rasulullah dan Abu Bakar di hadapan orang-orang Quraisy baik dalam keadaan hidup atau mati. Saat itu juga para pasukan berkuda
pejalan kaki dan belajar bijak sama-sama berusaha keras melakukan pencarian hingga ke daerah yang menggunakan perbukitan, lembah, dataran rendah dan tinggi, namun tanpa hasil hingga para pelajar tersebut telah sampai pulang ke mulut buat sur akan tetapi Allah Maha Kuasa. Yang salah satu. Jadi sekian terkait materi pada hari ini. Apakah anak-anak sudah paham terkait materi hari ini? Paham Bapak? Ya. Ya. Paham, Pak. Paham. Jadi anak-anak, apakah ada pertanyaan terkait materi yang sudah kita bahas pada hari ini ataupun yang kurang dimengerti boleh ditanyakan? Tidak ada, Pak. Sudah paham. Oh, sudah paham. Ya. Nah, karena kalian sudah paham semua anak, jadi ya tujuan dari materi ini yang Bapak kasih ke kalian, Bapak harap ke depannya kalian bisa Bapak harap kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan luar maupun di lingkungan keluarga. Jadi sekian, mari kita sama-sama tutup materi ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.